kami dari SMPN 1 Lebih Damar. Saya Ibrahim dari SMPN 1 Lebih. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dalam tugas demokrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Keluarga sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kalau keluarga sudah sehat, Ibu sudah sehat, kayaknya aktivitas juga bakal lebih baik ya Bu ya? Insya Allah. Nggak ada yang dipikirkan lah insya Allah. Ya. Insya Allah Pak. Ya. Senang bertemu dengan Ibu pada pagi hari ini. Nah, kita pagi hari ini tuh akan membicarakan mengenai keterampilan coaching Ibu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya, yang ingin saya terapkan di sini adalah keinginan saya itu memberikan dukungan kepada ibu atau memberikan masukan, memberikan ilmu-ilmu atau memberikan pengalaman saya kepada ibu bagaimana cara ibu untuk melakukan coaching ya. Nah, untuk itu saya ingin tahu bagaimana cara saya bisa membantu ibu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia untuk menemui saya, ya Pak ya. Saya bertemu dengan Bapak ini, saya ingin Bapak melakukan pembimbingan atau memberikan ilmu yang lebih terhadap saya tentang dalam upaya saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam coaching ini Pak. Jadi saya itu merasa bahwa selama ini saya belum bisa kemampuan saya dalam present itu atau mendengarkan secara aktif itu atau membuat pertanyaan yang berbobot itu belum mampu dulu Pak, belum mampu. Jadi saya ingin bimbingan dari Bapak agar saya bisa meningkatkan kemampuan saya tersebut. Baik Ibu, saya mengerti ya. Jadi dalam hal ini yang bisa saya lakukan adalah memberikan bantuan berupa pemberian pengalaman atau ilmu bagaimana ibu bisa meningkatkan kemampuan ibu tadi ya. Nah, bagian ini bisa kita fokuskan pada bagian observasi ya. Iya Pak. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara ibu bisa memfokuskannya. Jadi saya ingin Bapak memperhatikan saya ketika saya melakukan coaching Pak. Gitu. Jadi saya ingin diperhatikan itu sama Bapak tentang bagaimana cara saya mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Oh baik Ibu, jadi nanti Ibu akan melakukan coaching dan meminta saya untuk memperhatikan Ibu ya? Betul Pak, terus Jadi kalau begitu sebaiknya nanti Ibu meminta izin kepada coach Ibu dulu ya Bu ya? Iya. Kalau nanti akan saya perhatikan ya Bu ya? Iya Pak, nanti saya akan minta izin beliau Pak. Oh baik Ibu. Nah baik Ibu, kemampuan atau pengalaman Ibu dan kekurangan Ibu sudah saya catat ya Bu ya? Nah semoga nanti bisa saya bantu. Nah selanjutnya bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini sebenarnya? Jadi gini Pak, saya percaya bahwa kemampuan dalam mendengarkan aktif atau hadir secara penuh dan membuat pertanyaan berbobot itu adalah salah satu kemampuan yang sangat diperlukan dalam proses coaching ini Pak. Nah dalam hal ini saya juga ingin kualitas saya atau kemampuan saya meningkat seperti itu Pak. Gitu. Baik. Jadi saya ingin Bapak untuk memantau saya, mendengarkan saya ketika saya melakukan proses coaching. Oh seperti itu, baik Ibu. Baik, saya sudah paham ya. Untuk itu mungkin Ibu nanti bisa lakukan pendekatan lainnya supaya coaching Ibu lebih baik ya Bu ya. Iya. Namun dalam hal ini saya harapkan Ibu mengetahui bagian-bagian nantinya yang akan mungkin saya nilai ya. Iya Pak, apa Pak itu Pak? Nah, Ibu harus tahu dulu mengenai 3 kompetensi dalam coaching ini ya Bu ya. Apa? Terutama coaching dalam untuk supervisi akademik ya Bu ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti saat Ibu melakukan proses coaching, Ibu sebagai coachnya, nanti ajarkan Ibu sebagai coachingnya. Ya. Jadi di sini saya bertindak sebagai supervisornya ya Bu ya. Ya. Nah, 3 kompetensi dalam coaching itu diantaranya yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu ya. Ya. Jadi tidak bisa nanti Ibu saat coaching, maaf Pak, sebentar dulu, saya mau izin dulu. Nah, kalau bisa dulu, iya, boleh ya. nggak boleh Bu. Kalau bisa Iya. itu hadir secara penuh, tidak ada izin atau tidak ada hambatan. Nah, untuk itu yang bisa Ibu lakukan mungkin bisa nanti menyingkirkan apapun yang bisa mendistract Ibu, misalkan ada suara HP
gitu. Oh ya nggak boleh Pak ya? Iya, kalau bisa nanti jangan dulu atau misalkan ruangannya itu di dekat jalan gitu. Kalau bisa jangan, kita cari ruangan yang nyaman juga supaya kehadiran ibu bisa hadir di situ. Kemudian yang kedua, ibu harus mendengarkan secara aktif. Jadi tidak bisa nanti ibu saat mendengarkan kemudian ibu bilang maaf tadi ulangi, saya nggak fokus. Nah, gitu. ya kalau bisa ibu aktif mendengarkan, Iya. jangan sampai ibu kehilangan poin-poin ibu. Nah, untuk itu supaya ibu bisa mendengarkan secara aktif, bisa saya tekankan ibu harus menulisnya. Oh gitu. Mencatat. Harus tulis ya Pak ya? Iya, Harus tulis. persiapkan catatan. Iya, ya? harus mempersiapkan catatan dulu supaya nanti ibu bisa mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga tentu saja ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Misalkan coach Pak, ibu, saya nggak bisa di situ Pak. Kalau di ya situ nanti saya bakal nggak saya bisa. perhatikan bagaimana ibu memberikan pertanyaan, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti ya Bu ya. Iya Pak. Ya jadi tidak bisa misalkan ibu sedang mau coaching tiba-tiba ibu tanya anak udah umur berapa? Ya tidak nyambung Itu gitu. tidak termasuk pertanyaan yang Ya, berbobot ya Pak ya. ya, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Oh gitu ya. Ya kemudian di sini ibu juga dalam mendengarkan tadi itu harus mendengarkan dengan rasa itu. Rasa ini akronim Bu. Oh gitu. Iya. Bukan rasa yang pernah ada Pak. Bukan dulu. Jadi rasa ini akronim dalam bahasa Inggris, R-nya itu recite atau menerima. Jadi misalkan coach ibu bilang saya punya kucing warnanya hitam, ibu jangan bilang bukan warna putih. Nah ibu harus terima aja. Terima Oh aja. baik, ibu catat informasinya. Kemudian yang kedua mengapresiasi. Apresiasi di sini bisa seperti itu atau bisa ngomong atau bisa boleh atau bagaimana gitu. Dan yang ketiga itu mensummarize. Summarize itu artinya merangkum ya. Nah tadi yang saya sudah bilang ibu bisa membuat catatan-catatan kecil sana. Saya juga akan melihat kemampuan ibu untuk ini fokusnya adalah bertanya pertanyaannya. Jadi itu mungkin yang jadi masalah ibu juga ya Bu ya. Pak. Iya. Dan tentu saja kita atau ibu di sini melakukan coaching itu dengan alur tirta. Nah, seperti yang mungkin ibu sudah tahu, tirta itu akronim dari yang pertama itu tujuan. Jadi ibu tahu kunci ibu itu melakukan sesi kita tentang kunci itu ke ibu itu tujuannya untuk apa? Nah kemudian ibu juga harus mengidentifikasi masalahnya. Setelah kunci ibu itu kasih tahu apa masalahnya, ibu identifikasi kebutuhannya apa atau dia itu memiliki apa yang bisa nanti menemukan solusinya. Setelah menemukan solusi, baru ibu terapkan di rencana aksinya. Jadi ibu nanti membuat rencana aksi, jangan sampai ibu bilang bapak harus ini atau bapak harus itu, tapi bilang bagaimana bapak bisa melakukannya gitu. Jadi supaya rencana aksinya munculnya ide kreatif itu iya dari dirinya sendiri, betul sekali ibu. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Nah penerapan dan tanggung jawab ini ibu bisa lihat dari komitmen beliau atau bisa juga dilihat dari siapa saja yang bisa mengingatkan beliau. Dan yang terakhir jangan lupa ibu meminta umpan balik dari coach ibu. Setelah coach ibu melakukan coaching dengan ibu bisa bertanya bagaimana perasaannya atau kira-kira solusinya sudah ketemu. Itu saja ibu ya. Saya berharap sih observasi ibu kali ini coaching yang akan ibu lakukan itu memberikan umpan balik yang baik dan membangun untuk membantu dalam perkembangan ibu nantinya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan arahannya. Semoga saya bisa melaksanakan coaching dengan baik dengan coach saya. Terima kasih Pak. Baik ibu, mungkin bisa dilakukan nanti coachingnya ya. Ya, terima Saya kasih, akan Pak. menghadiri. Assalamualaikum Pak Sumari, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Baik Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik, keluarga sehat gitu ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Itu yang terkait dengan coaching ini kita akan mulai menetapkan apa sih tujuan kita dalam melakukan coaching ini ya Pak ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini Pak? Jadi saya punya masalah begini Bu. Ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif. Ya. Karena posisi saya itu lumayan punya tugas banyak gitu Bu. Sekolah saya selain wali kelas, saya juga pembina pramuka, saya juga sebagai operator. Nah di sini saya dapat tambahan baru Bu, Ya. yaitu sebagai pengelola keuangan. Nah Oke.
sedikit ada masukan dari Ibu ya. Iya. Jadi tujuan kita coaching pada hari ini adalah Bapak ingin bisa mengelola waktu dengan baik ya Pak. Ya. Karena Bapak alhamdulillah sampai dengan hari ini Bapak diberikan tugas yang banyak ya Pak ya, diberikan kepercayaan menjadi operator ya, menjadi wali kelas, menjadi pengelola keuangan ya, begitu banyak. Mungkin itu yang membuat Bapak agak kewalahan dalam Ya. mengelola waktu gitu ya, seperti itu. Kemudian menurut Bapak nih, apa saja sih hambatan atau kendala yang sudah Bapak alami dalam mengelola waktu tersebut Pak? Ya. Jadi kalau seumpamanya Bu, kalau tugasnya tidak berbarengan masih selama ini saya masih bisa mengerjakan. Cuman posisinya ketika tugas itu deadline-nya harus berbarengan, harus selesai hari ini atau minggu ini gitu. Sedangkan saya juga tadi Bu ada beberapa tugas yang saya harus kerjakan. Nah, kesulitan saya yaitu Bu cara mengatur waktu atau mengelola waktunya Bu. Jadi Bapak merasa kesulitan karena kadang-kadang tugas tersebut juga waktunya bersamaan, seperti apa ya? Jadi sekarang kan kita sudah mengidentifikasi nih masalahnya. Jadi masalahnya itu kadang ada tugas yang berbarengan yang datangnya gitu. Terus kira-kira Bapak punya rencana apa sih untuk mengatasi masalah tersebut? Kan masalahnya sudah teridentifikasi nih karena waktu tadi. Bapak punya rencana apa untuk mengatasi atau meningkatkan pengelolaan waktu ini Pak? Ya, jadi rencana sih sudah ada gitu ya, sudah ada rencana gitu. Jadi yang pertama itu saya membuat apa namanya schedule, saya sudah buat catatan-catatan apa saja yang harus dikerjakan. Nah, jadi saya itu berusaha untuk mengerjakan masalah atau mengerjakan tugas. Contoh tugas yang satu gitu ya. Nah, saya berusaha hari itu juga sehari itu harus selesai mengerjakannya. Jadi tidak dinanti-nanti Bu, karena posisinya pasti akan menumpuk kalau nanti aja gitu Bu. Nah, saya akan berusaha untuk membuat jadwal gitu Bu dalam memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Baik, bagus Bapak, itu rencana aksi yang jelas ya Pak ya. Jadi Bapak sudah akan membuat skala prioritas ya Pak ya gitu. Jadi merancang pengerjaan tugas sesuai dengan urgensi ya Pak ya. Begitu. Jadi bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini Pak? Kira-kira apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Kalau komitmen sih ya ini kan tugasnya tidak bisa ditolak ya Bu ya. Pasti saya akan berkomitmen karena posisinya saya juga akan membuat reminder Bu. Jadi mengingat apakah itu melalui rekan sejawat, apakah itu dari keluarga, istri atau anak gitu ya. Oh hari ini jadwal ini, hari ini tugas ini gitu. Jadi pengingatnya adalah dari rekan sejawat dan keluarga. Bapak sudah punya rencana ya Pak ya, sudah punya rencana aksi dari permasalahan yang Bapak alami. Nah, kira-kira Pak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Menurut Bapak, siapa saja sih kira-kira yang bisa terlibat dalam melaksanakan aksi ini Pak? Ya, kalau dari keterlibatan untuk melaksanakan aksi ini ya pertama ya pasti rekan sejawat ya, rekan sejawat dan saya juga akan minta umpan balik dari rekan sejawat dan perkembangan secara berkala gitu. Jadi posisinya ada pengingat juga buat saya. Baik, Bapak sudah membuat rencana aksi dan sudah tahu nih siapa saja yang akan terlibat dalam aksi Bapak. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak berbicara dengan saya mengenai permasalahan yang Bapak alami? Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya Bu. Jadi setelah kita berbincang-bincang, saya merasa lega gitu ya. Ternyata saya ini harus mengerjakan ini tidak main-main gitu ya. Jadi harus sesuai dengan waktu, sesuai dengan kecepatan waktunya. Penyelesaian pekerjaan juga. Itu saja sih Bu. Baik Pak, saya akan memantau ya Pak ya perkembangan Bapak secara berkala. Kemudian baik Pak, kita sudah berbicara tentang permasalahan yang Bapak alami.
perkembangannya seperti apa ya. Gitu. Ya, Jadi selamat bekerja, jaga kesehatan ya Pak ya. Ya, Bu. Semoga Bapak bisa melaksanakan rencana aksi Bapak dengan tepat. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Masya Allah, alhamdulillah semua coaching yang telah Ibu lakukan berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bapak. Ya, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bersama saya lagi untuk mendengarkan bagaimana masukan saya. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Ya, kali ini saya akan membahas hasil dari observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Ibu. Baik Pak. Karena tadi saya sudah mengobservasi Iya. melihat bagaimana Ibu menanggapi coaching Ibu, bagaimana Ibu menanyakan pendapatnya, bagaimana Ibu menggali informasi dari coaching Ibu. Iya Pak. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin tahu dulu kira-kira Ibu menilai performa Ibu sendiri itu bagaimana? Saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik Pak kompetensi itu. Jadi saya sudah bisa perasaan saya Pak ya, ini kan sudah mendalam perasaan. Jadi saya sudah bisa mengidentifikasi masalah, kemudian saya pertamanya menetapkan tujuan ya Pak ya, tujuan dari dilakukannya coaching ini, kemudian saya juga sudah bisa merancang rencana aksi dan saya melibatkan tanggung jawab juga Pak. Saya rasa saya sudah bisa memenuhi Pak kompetensi itu. Baik Ibu, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan dan juga sebagainya, Ibu memang sudah memenuhi ya Bu ya. Iya, Pak. Dan tadi tanggapan Ibu itu sangat pede ya. Iya Pak. Pede sekali ya Bu. Boleh Pak. Boleh ya Pak. Boleh sekali Ibu. Tapi kenapa Ibu berpikir demikian? Karena tadi saya merasa mampu mendengarkan dengan aktif ya Pak ya dari kunci tadi. Kemudian saya juga hadir secara penuh memperhatikan apa yang kunci ungkapkan dengan masalahnya. Kemudian saya juga tadi saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kunci tadi gitu Pak. Seperti itu saya rasa. Baik Ibu, untuk itu ini saya sudah menilai banyak pengamatan dari saya Bu ya. Iya, Pak. Boleh Ibu saya share pengamatan saya? Bu? Oh, boleh Pak untuk koreksi diri gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, saya lihat sih Ibu itu melakukan pendengaran aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan hadir juga secara menyeluruh ya Bu ya, Iya, Pak. sensitif ya Bu ya, sesuai dengan standar yang diwujudkan kita. Nah, bagaimana pendapat Ibu sendiri mengenai hal ini? Terima kasih Bapak sudah menilai saya dengan baik. Saya senang mendengarnya, berarti arahan dari Bapak juga berhasil untuk saya gitu. Seperti itu Pak. Ya, baik Ibu. Namun Ibu ya, tiada manusia yang sempurna ya Bu ya. Iya. Semua manusia pasti memiliki kekurangan, termasuk pada saat coaching tadi. Ibu sadar tidak apa kira-kira kekurangannya? Mungkin ketika saya menyusun kata ya Pak ya. Betul sekali. Saya agak belepotan gitu ya Pak ya, campur-campur Betul. walaupun mungkin pertanyaan saya dianggapnya sudah berbobot, tapi ketika saya menyampaikannya mungkin saya belepotan aja gitu Pak susunan katanya seperti itu saya rasa. Itu mungkin aspek yang bisa Ibu tingkatkan ya Bu ya. Iya, Pak. Misalnya tadi saat observasi benar sekali Ibu, saat saya melihat Ibu observasi itu, Ibu melakukan bukan gestur ya, Ibu melakukan kalimat-kalimat yang mungkin kurang ini ya, kurang nyambung ya Bu ya. Kurang nyambung, Ya, ya. kayak misalkan apa namanya gitu. Oh, iya. Nah, itu sering tuh Ibu sebutkan apa namanya gitu. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi Iya, gitu ya. Pak. Nah, yang sebetulnya ya, sebetulnya itu tidak ada mungkin ya Iya. pada coaching. Mungkin nanti saat Ibu melakukan penyusunan Ibu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Baik Pak, Bapak sudah memperlihatkan atau memberitahukan apa sih yang menjadi kekurangan saya. Dan saya juga akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Pak. Jadi apa yang kurang dari diri saya, insya Allah saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi. Masya Allah, sudah mawas diri ya Bu ya? Iya, Pak. Sadar diri ya, alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin kalau misalkan ke depannya Ibu bisa melakukan latihan-latihan lagi Bu ya? Iya Pak. Ya, dari diskusi ini kira-kira langkah apa yang nanti yang bisa meningkatkan latihan-latihan itu? Seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam bidang tadi ya, yang kekurangan tadi. Saya akan berlatih sendiri mungkin ya Pak ya, bisa berlatih merekam diri sendiri gitu. Atau juga saya mengajak teman gitu untuk Bisa, ya. berbicara seperti itu. Mungkin ya langkah-langkah Betul, yang Ibu. saya lakukan. Ya. Memang kolaboratif itu sangat penting ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, terutama dalam banyak hal dalam kepribadian Ibu dan juga penugasan Ibu di sekolah ya. Itu langkah
hal yang menurut saya itu cemerlang gitu, langkah cemerlang. Baik. Saya juga tadi berpikir bahwa ibu mungkin akan perlu latihan yang banyak. Gitu. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam supervisi ya. Iya Pak. Nah, supervisi akademik itu terakhir kira-kira apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan ini? Iya. Yang sudah saya peroleh dalam proses coaching ini, saya merasa lebih memahami kekurangan diri saya, gitu, Pak. Jadi insya Allah saya tahu lah di mana harusnya saya lebih mengembangkan diri, gitu ya. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak atas arahan dan bimbingannya ketika sebelum saya melakukan coaching ini, dan setelah saya melakukan coaching ini juga Bapak memberitahukan kepada saya apa sih yang harus saya tingkatkan, gitu. Terima kasih Pak atas waktu dan pengarahannya. Baik, sukses semua ya. Terima kasih Bapak.